Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya lah dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam diskusi teknologi sediaan steril. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, saya sendiri Citra sebagai moderator, Dahlia Puspitasari sebagai pemateri kedua, Angel Herawani sebagai pemateri ketiga, dan Desvira Kristi sebagai pemateri keempat. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Pengertian 3 jenis keadaan osmotis larutan. Yang pertama, isotonis merupakan suatu keadaan di mana tekanan osmotis larutan obat sama dengan tekanan osmotis cairan tubuh kita, seperti halnya darah dan air mata. Yang kedua yaitu hipotonis, di mana tekanan osmotis larutan obat lebih rendah dari tekanan osmotis cairan tubuh. Yang ketiga, hipertonis, di mana tekanan osmotis larutan obat lebih tinggi dari tekanan osmotis cairan tubuh. Selanjutnya yaitu metode perhitungan tonisitas yang kami bahas. Ada 4 metode. Yang pertama yaitu metode penurunan titik beku, yang kedua metode ekivalensi NaCl, yang ketiga metode disosiasi, dan yang keempat yaitu metode grafik. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Dahlia Puspitasari. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Langsung saja, metode PTB dengan cara penurunan titik beku air yang disebabkan 1% B per V saat khasiat PTB. Suatu larutan dikatakan isotonis dengan serum atau cairan mata jika membeku pada suhu minus 0,52 derajat Celcius. Untuk memperoleh larutan isotonis, dapat ditambahkan NaCl atau zat lain yang cocok, yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rumus 1 B adalah bobot zat tambahan NaCl dalam satuan gram untuk tiap 100 ml larutan. 0, sama dengan 0,52. 0,52 adalah titik beku cairan tubuh, yaitu minus 0,52 derajat Celcius, kurang B1. B1 adalah PTB zat khasiat. Kemudian C adalah konsentrasi dalam satuan persen B per V zat khasiat per B2. B2 adalah PTB zat tambahan NaCl. Nah, ada 3 jenis keadaan tekanan osmosis larutan obat. Yang pertama yaitu keadaan isotonis adalah jika nilai B sama dengan 0, maka B1 dikali C sama dengan 0,52. Yang kedua yaitu keadaan hipotonis adalah jika nilai B positif, maka B1 kali C tidak lebih dari 0,52. Kemudian yang ketiga yaitu keadaan hipertonis adalah jika nilai B negatif, maka B1 dikali C lebih besar dari 0,52. Contoh soal untuk nomor 1 yaitu jika diketahui bahwa penurunan titik beku air yang disebabkan oleh 1% B per V asam borat adalah 0,288, kadar asam borat adalah dalam 300 ml, larutan asam borat isotonis adalah sebagai berikut: A 1,805% B per V, B 0,402% B per V, C 5,41%
yaitu 0% BVV, C 5,417% BVV. Jawabannya itu misalkan kadar asam borat sama dengan Z persen BVV. Di sini kita menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi B sama dengan 0,52 kurang B1 kali C per B2. Agar isotonis, maka B dijadikan sebagai 0 sama dengan 0,52 kurang 0,288 Z dikali per B2 0,288 Z sama dengan 0,52. Jadi Z sama dengan 1,805. Jadi kadar asam borat sama dengan 1,805% BVV. Baik, materi Selanjutnya yaitu contoh soal untuk nomor 2. Formula metadon HCl 10 mg. Misefag isotop C NaCl A 10 ml. A sama dengan 0,101 ppb untuk metadon HCl. B 0,576 ppb untuk NaCl. Maka NaCl yang diperlukan supaya larutan isotonis adalah A 0,088, B 0,073, C 0,885, D tidak perlu ditambah. Nah, jawabannya yaitu C metadon HCl sama dengan 10 mg per 10 ml sama dengan 0,100 gram per 100 ml sama dengan 0,1% BVV. Kita gunakan rumus yang digunakan masih sama, yaitu B sama dengan 0,52 kurang B1 kali C per B2. Agar isotonis, maka B sama dengan 0,52 kurang 0,1 dikali 0,101 per 0,576. Jadi B sama dengan 0,885243. Jadi bobot NaCl yang masih diperlukan untuk tiap 100 cc sama dengan 0,885243 gram. Maka untuk 10 cc bobot NaCl yang masih diperlukan adalah 0,0885243 sama dengan 0,088 gram. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Desvira Kristi. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Metode ekuivalensi NaCl. Rumus 2, V sama dengan dalam kurung W kali E 100 per 0,9 sama dengan W kali E 111,1. Keterangannya, V sama dengan volume larutan yang sudah isotonis dalam satuan mililiter, W sama dengan bobot zat aktif dalam satuan gram, E sama dengan nilai ekuivalensi zat aktif. Yang dimaksud dengan ekuivalensi NaCl adalah banyaknya gram NaCl yang memberikan efek osmosis yang sama dengan 1 gram zat terlarut tertentu. Jika efedrin HCl sama dengan 0,28, berarti setiap 1 gram efedrin HCl setara dengan 0,28 gram NaCl. Jadi dapat dianalogikan sebagai berikut. A artinya tiap 1 gram zat X 6 setara dengan A gram NaCl. E artinya tiap 1 gram zat X setara dengan E gram NaCl. Jika bobot zat X sama dengan W gram, maka ekuivalensi adalah W kali E gram NaCl. Larutan isotonis NaCl 0,9% bobot per volume, artinya tiap 100 mili NaCl setara dengan 0,9 gram NaCl. Jika bobot NaCl sama dengan W kali E gram, maka volume isotonis adalah W kali E 100 per 0,9. Rumus 3.
Jika volume larutan yang sudah isotonis sama dengan V mililiter dan volume yang sudah isotonis adalah V kurang V mililiter, sedangkan volume tiap 100 ml NaCl agar isotonis setara dengan 0,9 gram NaCl, maka bobot NaCl yang masih diperlukan agar larutan menjadi isotonis adalah V kurang V kali 0,9/100 atau B sama dengan 0,9/100 kali V kurang 0,9/100 kali V. Jika V kita ganti dengan W kali E, 100/0,9, maka B sama dengan 0,9/100 kali V kurang 0,9/100 kali W kali E, 100/0,9. Dan akhirnya kita dapatkan rumus sebagai berikut. V sama dengan 100/0,9 kali V kurang W kali E. Keterangannya, B sama dengan bobot zat tambahan dalam satuan gram, V sama dengan larutan dalam satuan mililiter, W sama dengan bobot zat khasiat dalam satuan gram, E sama dengan ekuivalensi zat aktif terhadap NaCl. 3 jenis keadaan tekanan osmosis larutan obat. Yang pertama, keadaan isotonis jika nilai B sama dengan 0, maka 0,9/100 kali V sama dengan W kali E. Keadaan hipotonis jika nilai B positif, maka 0,9/100 kali V lebih dari W kali E. Keadaan hipertonis jika nilai B negatif, maka 0,9/100 kali V kurang dari W kali E. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Angel Herawani. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu contoh soal 1. Jika NaCl yang harus ditambahkan ke dalam larutan 100 ml 1% B per V, larutan atropin sulfat adalah 0,76 gram. Maka larutan atropin sulfat isotonis adalah A 6,43% B per V, B 6% B per V, C 2% B per V, D 1,18% B per V. Jawaban cara A. E atropin sulfat sama dengan 0,900 kurang 0,760 sama dengan 0,140. Artinya 1 gram atropin sulfat setara 0,14 gram NaCl atau dalam 100 ml. Jadi untuk larutan isotonis 0,9 gram NaCl dalam 100 ml ekivalen dengan 0,9 per 0,14 kali 1 gram. Atropin sulfat sama dengan 6,43 gram per 100 ml, 6,43% B per V. Cara B, E atropin sulfat tambah 0,900 kurang 0,760 sama dengan 0,140. Dan volume 100 ml dengan rumus 3 jika isotonis 0,9/100 sama dengan W kali 0,140, W sama dengan 0,9/0,140 sama dengan 600,43. Jadi larutan atropin sulfat isotonisnya adalah 6,43 gram dalam 100 ml atau 6,43% B per V. Contoh soal 2. Bobot NaCl yang harus ditambahkan pada zinc sulfat 500 mg atau E sama dengan 0,15 dalam 30 ml larutan. Agar larutan menjadi isotonis adalah A 0,825 gram, B 0,195 gram, C 0,150 gram, D 0,0825 gram. Jawaban dari rumus 3. B sama dengan 0,9/100 V kurang dalam kurung W kali E sama dengan 0,9/100 kali 30 kurang dalam kurung 0,5 kali 0,15
sama dengan 0,27 kurang 0,075 sama dengan 0,195. Jadi bobot NaCl yang masih harus ditambahkan adalah 0,915 gram. Sekian, Baik, selanjutnya yaitu metode faktor disosiasi. Sudah ditetapkan bahwa larutan NaCl 0,9% B/V isotonis dengan cairan tubuh. Tekanan osmosis larutan sebanding dengan jumlah bagian dalam larutan. Dalam larutan encer, dapat dikatakan bahwa garam-garam terdisosiasi sempurna. Dalam hal ini, NaCl merupakan reaksi dari Na tambah Cl. Dari sebuah molekul NaCl terbentuk dua ion. Jadi faktor disosiasi NaCl yaitu 2, lebih tepatnya 1,8 karena ada sedikit kesetimbangan reaksi. Jadi faktor isotonisitasnya adalah Fa per Ma dikali A. Selanjutnya keterangannya untuk Fa yaitu merupakan faktor disosiasi zat-zat yang mendekati keadaan sebenarnya. Untuk zat-zat yang tidak terdisosiasi seperti glukosa dan gliserin sama dengan 1. Untuk asam kuat dan basa kuat sama dengan 1,8. Ma merupakan bobot molekul zat. A, B, dan C, dan seterusnya adalah kadar zat dalam larutan dalam satuan gram per liter. Jadi, larutan isotonisnya dapat dihitung dari NaCl 0,9% B/V tersebut yaitu F NaCl per M NaCl kali kadar NaCl dalam satuan gram per liter sama dengan 1,8 dibagi 58,5 dikali 9, hasilnya yaitu 0,28. Berarti setiap larutan yang mempunyai faktor isotonis yaitu 0,28. Ini merupakan keadaan isotonis. Rumus keempat, Fa per Ma dikali A ditambah Fb per Mb dikali B ditambah Fc per Mc dikali C dan seterusnya. Hasilnya 0,28. Rumus 5, H sama dengan MH per FH dikali 0,28 dikurang FA per MB dikali A ditambah FB per MB dikali B dan seterusnya sama dengan 0,28. Selanjutnya yaitu contoh soal. Harga sama dengan MH per FH untuk NaCl sama dengan 32, glukosa sama dengan 198, etanol 96% B/V 43, natrium nitrat 47, gliserin 81. Contoh soal. Diambil kokain HCl 1%, dibuat larutan isotonis dengan NaCl sampai 10 mili. Berapa NaCl yang harus ditambahkan agar larutan tersebut isotonis? Jika diketahui F kokain HCl sama dengan 1,8 dan M kokain HCl adalah 338,8, jawabannya yaitu konsentrasi kokain HCl 1% sama dengan 1 gram per 100 mili, sama dengan 10 gram per liter.
Untuk MH per FH kokain HCl sama dengan 32, di mana ada HCl yang merupakan asam kuat. Berdasarkan rumus 5, H sama dengan 32 dikali 0,28 dikurang 1,8 per 338,38 dikali 10. H sama dengan 32 kali 0,28 dikurang 0,053. Hasilnya yaitu 7,264 gram. Jadi, untuk 10 mili larutan tersebut diperlukan NaCl sebanyak 10 per 1000 dikali 7,264 gram. Hasilnya yaitu 0,07264. Selanjutnya yaitu metode grafik. Cara grafik terdapat dalam Farmakope Indonesia edisi 1. Pada cara grafik ini terdapat tabel yang di dalamnya langsung dapat dibaca jumlah penambahan NaCl atau kalium nitrat dalam gram per 100 mili yang harus ditambahkan ke dalam larutan untuk mendapatkan larutan yang isotonis dengan cairan atau jaringan tubuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai isotonisitas sediaan farmasi dengan berbagai metode. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.